Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Milatul Fariha dengan NIM 224125873. Saya berasal dari kelas 3 MB1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan asuransi. Selamat menonton. Apa sih yang dimaksud perusahaan asuransi itu? Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung untuk mengalihkan risiko kerugian, kerusakan, atau peristiwa tidak pasti di masa depan. Pihak tertanggung akan membayar premi kepada penanggung, dan sebagai gantinya, penanggung akan memberikan perlindungan finansial jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi, asuransi berfungsi sebagai bentuk perlindungan ekonomi dari kemungkinan kerugian. Perkembangan asuransi. Perkembangan asuransi di Indonesia berawal dari peninggalan Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1976, pemerintah mengeluarkan peraturan baru mengenai asuransi. Selanjutnya, di tahun 1988 ditetapkan ketentuan dan tata cara pelaksanaan asuransi kerugian serta asuransi jiwa. Pada tahun 1992 diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 tentang Usaha Perasuransian dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Kemudian, di tahun 1993 dikeluarkan beberapa keputusan Menteri Keuangan mengenai izin, kesehatan, dan penyelenggaraan usaha, asuransi maupun reasuransi. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama dari segi fungsinya dan yang kedua dari segi kepemilikannya. Jenis-jenis asuransi dari segi fungsinya dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama asuransi kerugian atau non-life insurance. Asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk mengulangi suatu risiko atas kerugian. Yang kedua, asuransi jiwa atau life insurance. Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Dan yang ketiga, reasuransi atau reinsurance merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam bertanggung ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Berikut ada pula jenis-jenis asuransi dari segi kepemilikannya, yaitu dibagi jadi 4. Yang pertama, asuransi milik pemerintah, yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua, asuransi milik swasta nasional. Asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham, maka memiliki suara terbanyak dalam rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, asuransi milik perusahaan asing. Perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia hanyalah merupakan cabang dari negara lain dan jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh 100% pihak asing. Dan yang keempat, asuransi milik campuran. Merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dengan pihak asing. Dalam perusahaan asuransi, ada keuntungan asuransi untuk masing-masing pihak, yaitu yang pertama bagi perusahaan asuransi, yaitu ada keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah, terus keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain, dan yang terakhir keuntungan dari hasil bunga investasi di surat-surat berharga. Dan yang kedua bagi nasabah, yang A memberikan rasa aman, yang B merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali, yang C terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan, dan yang D memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Yang selanjutnya ada beberapa prinsip asuransi, yaitu yang pertama, insurable interest merupakan hal berdasarkan hukum untuk mempertanggungan suatu resiko yang berkaitan dengan keuangan. Yang kedua, utmost good faith dalam penetapan setiap
suatu kontrak haruslah didasarkan kepada itikat baik antara tertanggung dan penanggung mengenai seluruh informasi baik material maupun imaterial. Yang ketiga, indemnity atau ganti rugi, yaitu mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut. Yang keempat, proximate cause adalah suatu sebab aktif efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara beruntun dan intervensi kekuatan lain. Dan yang kelima, subrogation merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransi. Dan yang terakhir, yang keenam, ada contribution adalah suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung lainnya yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut membayar ganti rugi kepada tertanggung. Dalam asuransi, jenis-jenis risiko dibagi menjadi 3. Yang pertama ada risiko murni, yaitu risiko yang benar-benar bisa terjadi tanpa adanya peluang keuntungan. Contohnya seperti kebakaran, kecelakaan, atau kehilangan barang. Yang kedua, risiko spekulatif, yaitu risiko yang bisa memberikan hasil keuntungan ataupun kerugian. Misalnya seperti kegiatan investasi atau bisnis, di mana kita bisa untung tapi juga bisa rugi. Dan yang ketiga, risiko individu, berkaitan dengan risiko yang dihadapi oleh setiap orang secara pribadi, seperti risiko sakit, meninggal dunia, atau kehilangan pekerjaan. Risiko individu inilah yang paling sering dijadikan dasar pelindungan dalam produk asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, karena berhubungan langsung dengan kondisi seseorang. Dapat disimpulkan bahwa asuransi di Indonesia berkembang secara bertahap dan kini memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 serta peraturan pemerintah lainnya. Asuransi ini berperan penting dalam memberikan pelindungan finansial, rasa aman, dan membantu masyarakat menghadapi berbagai risiko dalam kehidupan. Itulah penjelasan dari saya terkait materi perusahaan asuransi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.